Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gandhi, guru dari ujung timur Pulau Madura, dalam channel Peluit Guru. Bapak Ibu Guru, di video kali ini saya akan membahas khusus permasalahan yang sering muncul ketika kita mengisi persiapan observasi kelas di fitur pengelolaan kinerja PMM. Banyak teman-teman yang menuliskan permasalahan dan pertanyaan di kolom komentar pada video saya tentang persiapan observasi kelas. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sangat antusias untuk menonton dan merespon video saya, sehingga muncul semangat pada diri saya untuk terus berbagi informasi terkait pendidikan melalui channel Peluit Guru. Karena sejatinya ilmu itu untuk dibagikan dan diamalkan. Bapak Ibu, yuk kita review beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ini adalah video tentang persiapan observasi kelas pada channel Peluit Guru. Di video ini luar biasa sekali, mendapatkan sekitar like 831, kemudian ditonton lebih dari 20.000 kali, juga mendapatkan 116 komentar. Bapak Ibu, sekarang kita baca komentarnya, kita bahas pertanyaan dan jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Prasetya. Maaf Pak, untuk mengisi mata pelajaran jika masih kurikulum K13 maka pengisiannya ditulis salah satu mapel apa sesuai dengan tema pada tematik. Jawabannya Ibu Dewi, jika nama mapel tidak muncul pada kolom, yang harus dilakukan adalah sabar menunggu. Tidak perlu terburu-buru karena sistem pengelolaan kinerja PMM masih dalam tahap pengembangan. Yang kedua, diskusikan dengan Kepsek terkait yang harus disiapkan untuk observasi sambil menunggu sistem selesai perbaikan. Sekarang coba kita buka PMM. Ya, di sini muncul Bapak Ibu. Perlu diketahui, saat ini penilaian kinerja pada platform Merdeka Mengajar masih dalam tahap pengembangan. Jadi harap bersabar, ketika nama mapel kita tidak muncul pada kolom mengisi persiapan observasi kelas, maka silakan menunggu hingga fitur tersebut selesai melalui tahap perbaikan atau pengembangan. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan berikutnya dari akun Guru Muda. Mau tanya, persiapan observasi bulan Februari dan pelaksanaan observasi adalah Maret. Saya sudah mengisi perencanaannya, tapi tadi saya malah pilih pelaksanaan observasinya di bulan Februari yang seharusnya Maret. Pertanyaannya, apakah tidak apa-apa? Admin menjawab, jika sudah dikumpulkan Bapak Ibu, maka itu tidak bisa diubah lagi. Namun, untuk tanggal pelaksanaan realnya masih bisa didiskusikan dengan kepala sekolah. Artinya Bapak Ibu masih bisa melaksanakan observasi, namun di luar dari tanggal yang sudah dikumpulkan pada aplikasi PMM. Dasarnya dari mana? Kita masuk lagi pada PMM. Nah, ini Bapak Ibu, dasarnya dari sini. Anda dapat mengatur jadwal observasi dengan kepala sekolah dan pastikan untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menetapkan jadwal. Namun, jika jadwal yang diajukan tidak sesuai, guru dapat berdiskusi dengan pihak kepala sekolah di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan.
Jadi ketika Bapak tadi sudah mengumpulkan atau klik tombol kumpulkan dengan tertulis jadwal pada bulan Februari, itu sudah tidak bisa diubah. Namun pada pelaksanaan realnya, observasi dilaksanakan di luar jadwal yang sudah dikumpulkan. Itu tidak masalah Bapak Ibu, asalkan kita diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari akun SDN 1 sepanjang. Kolom 3 itu diisi terserah ya, sesuai keperluan atau pengetahuan guru masing-masing. Admin menjawab, betul. Misalnya mempelajari buku atau artikel pendidikan yang berkaitan dengan perilaku yang menjadi target observasi. Kemudian bertanya lagi, maaf jika diisi kolom 3 keterangannya, guru memfasilitasi siswa dengan media pembelajaran berupa video. Apakah itu tidak sambung dengan kolom 3? Admin menjawab, yang penting kolom 3 itu nyambung dari kolom nomor 2 Bapak. Silakan diskusikan dengan atasan Anda. Yang manakah kolom 2 dan kolom 3? Silakan Bapak Ibu cek kembali pada video di atas. Ada pertanyaan dari akun user SY9 tentang dokumen RPP. Itu hanya yang diunggah yang untuk hari pas kita observasi saja. Berapa hari? Terima kasih. Betul Bapak Ibu, RPP atau modul yang kita unggah itu hanya pertemuan pada saat kita akan diobservasi saja, bukan RPP secara keseluruhan selama 1 semester. Jadi hanya 1 kali pertemuan saja. Dasarnya dari mana? Kita cek lagi pada PMM. Nah, ini Bapak Ibu, dasarnya dari sini. Perhatikan dokumen RPP atau modul ajar. Guru akan diminta untuk mengunggah dokumen RPP atau modul ajar pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas. Saya ulangi, guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Jadi hanya RPP yang digunakan selama observasi kelas saja Bapak Ibu. Bukan diunggah RPP selama 1 semester. Formatnya berupa PDF dengan batas maksimal 10 MB. Kita lanjut. Ini dari akun Loro Getoh Production. Bagaimana jika BK tidak ada pada kolom mata pelajaran? Admin menjawab, kolom mapel itu nanti ngisinya diketik Pak, bukan dipilih. Sudah saya ketik tapi tidak bisa, tertulis pencarian tidak ditemukan. Setelah saya cek di pusat informasi PMM, ternyata fitur pelaksanaan kinerja masih dalam tahap pengembangan. Ditunggu saja info selanjutnya karena PMM masih berproses. Jadi pertanyaan Bapak ini sama dengan pertanyaan Ibu yang tadi bertanya mapel K13 di atas. Sabar Bapak Ibu, ini masih dalam tahap pengembangan. Nanti akan muncul sendiri di kolom pilihan mapel. Ada pertanyaan dari akun Sopian. Masa kerja saya hanya tinggal 3 bulan lagi. Setelah itu berhenti atau pensiun. Apakah saya masih diharuskan mengerjakan e-kinerja? Admin menjawab, saya kutip jawaban dari PMM Pak. Ya, guru PNS yang akan pensiun pada periode pengelolaan kinerja berjalan Januari hingga Juni atau Juli hingga Desember tetap
perlu merencanakan dan melakukan pengelolaan kinerja di PMM sesuai dengan periode tersebut, karena diwajibkan oleh regulasi pada pasal 4 dan pasal 6 Permenpan RB dan berdampak terhadap pembayaran tunjangan kinerja yang bersangkutan sesuai dengan pasal 32 Permenpan RB tahun 2022. Dasarnya dari mana? Tetap dari PMM, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini pada pusat bantuan PMM. Apakah seorang guru PNS yang akan pensiun pada pertengahan semester 1 atau 2, misalnya bulan April dan September, perlu mengisi pengelolaan kinerja di setiap periode tersebut? Kita cek jawaban dari admin PMM. Nah, ini yang saya kutip tadi Bapak Ibu. Jadi guru PNS yang akan pensiun itu tetap wajib melaksanakan atau mengerjakan kinerja di dalam PMM, karena ini berpengaruh pada tunjangan kinerja yang bersangkutan. Pertanyaan lagi dari akun Joko Sarino. Admin mohon bertanya, di sekolah saya belum semua menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk pilihan mata pelajaran itu bagaimana? Admin menjawab, sama saja Pak, tinggal pilih jenjang, kelas, kemudian mapel, dan unggah RPP-nya. Namun diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita menggunakan K13 atau kurikulum Merdeka, itu cara pengisiannya sama saja. Ketika mapelnya muncul dalam kolom, silakan dipilih. Namun ketika tidak ada pada kolom, silahkan menunggu karena masih dalam tahap pengembangan. Pertanyaan lagi dari akun Roselin, izin konsultasi Pak. Kebetulan kami punya sekolah, status kepala sekolahnya adalah PLT atau pelaksana tugas. Dan setelah saya cek data di dalamnya muncul bahwa atasan tidak ada di dalam Dapodik. Jadi ini muncul notifikasi bahwa atasan tidak ada di dalam Dapodik. Bagaimana dengan hal seperti itu Pak? Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini dia jawaban admin. Menurut petunjuk di PMM, pastikan rencana kerja yang Ibu ajukan sudah sesuai, karena nanti akan disetujui secara otomatis oleh sistem PMM. Ini hanya berlaku khusus sekolah yang kepala sekolahnya PLT. Semoga ini membantu. Jawaban ini dasarnya dari mana? Saya juga mengutip dari pusat bantuan PMM. Nah, ini Bapak Ibu dasarnya dari jawaban saya yang tadi. Perlu diketahui, bagi guru yang tidak memiliki kepala sekolah definitif, saat ini dipimpin oleh PLT kepala sekolah di satuan pendidikan, maka perencanaan kinerja yang diajukan akan disetujui secara otomatis oleh sistem. Jadi pastikan perencanaan yang Anda buat telah sesuai sebelum mengajukan, karena tidak ada proses diskusi hingga pengecekan manual yang umumnya dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Namun bagi teman-teman guru yang menonton video saya, ketika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Jadi saya gunakan kolom komentar sebagai media untuk kita saling berdiskusi Bapak Ibu. Yang menjawab tidak hanya admin, mungkin ada teman-teman yang lain yang mampu untuk menjawab, silahkan berikan komentar Anda. Kami sangat menghargai itu. Jam 7 sampai jam 4 mendidik anak di sekolah, jam 4 sampai 6 memeriksa tugas siswa. Selanjutnya coba lanjutkan sendiri. Emangnya gaji guru berapa? Ternyata di sini bukan cuma pertanyaan Bapak Ibu. Ada juga teman-teman yang curhat di kolom komentar. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita laksanakan saja sesuai tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Siswa belajar mandiri, guru sibuk sendiri. Amazing. Terima kasih Bapak atas curhatannya. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia, mungkin sekian dulu video tanya jawab terkait permasalahan dalam pengisian atau persiapan observasi kelas di PMM. Jika ada pertanyaan lanjutan, silakan Bapak Ibu berikan komentar dan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah video. Jika Anda sudah memahami video ini, silakan lanjut pada video selanjutnya. Cek di channel Peluit Guru. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.